Halo Bray. Oke, kali ini sesuai dengan postinganku kemarin mengenai Google ADS itu akan kita bahas kali ini. Jadi di sini aku pernah mencoba mengiklankan sesuatu, mengiklankan sesuatu ya, mengiklankan sesuatu tapi tiba-tiba terjadi not eligible di satu display ADS gitu. Jadi kondisinya ini Eh, pas pas ketika kita sudah selesai untuk mengisi semuanya ini dari campaign sama AD group sampai ke ADS. Nah, ini ketika kita sudah mengisi semuanya ini, kita harus menunggu dalam waktu beberapa menit ya, sekitar 10 sampai 20 atau 30-an menit, paling nggak 30 menit itu statusnya baru muncul, statusnya di approve atau di reject sama Google ADS atau Facebook ADS gitu. Jadi untuk menanggulangi itu makanya aku buat script untuk ngetes apakah topik yang ingin aku iklankan itu menyalahi kebijakan atau tidak, seperti itu. Jadi aku pernah bikin salah satu iklan ya, tapi di sini bilangnya not eligible dan ini baru muncul setelah 30 menit kemudian gitu. Nah, itu kan agak cukup susah ya untuk deteksinya. Di sini ada polisi, terus di sini juga ada informasinya. Jadi di sini biasanya banyak banget informasinya mengenai kontekstualnya atau gambarnya atau topiknya, itu banyak banget uh, isunya gitu sih. Nah, aku pernah bikin apa namanya, satu yang agak legit di wilayah Amerika itu mengenai debt consolidation gitu ya. Itu cukup legit kalau melihat traffic pencarian di Google Keyword Planner, itu sangat-sangat legit banget. Kalau misalkan kita bisa nembus debt consolidation ini ke tier 1 atau ke US, itu sangat-sangat istimewa sekali pendapatan kita gitu. Oke, jadi sebelumnya kenapa menggunakan Google ADS ini? Google ADS ini untuk digunakan mencari cuan melalui Google AdSense gitu ya. Jadi sebelumnya kita udah punya Google AdSense terlebih dahulu. Setelah itu dari Google AdSense itu kita iklankan sehingga uh, sehingga dari Google ADS ini langsung di push ke wilayah Amerika gitu iklan kita. Oke, jadi untuk menanggulangi ini aku udah buat script. Scriptnya simple. Di sini scriptnya aku pakai di sini aku scriptnya pakai bantuan ChatGPT untuk mengetahui informasi apakah topik yang berkaitan itu menyalahi aturan atau menyalahi kebijakan atau tidak gitu. Nah, informasinya diterima setelah informasinya diterima dan itu tidak menyalahi kebijakan, akan dilanjutkan untuk mengenerate dokumentasi bagaimana cara beriklan. Maksudnya cara mengisi dari campaign adik group sama ADS ini akan ada tutorialnya untuk cara mengisinya gitu. Nah, setelah itu dibuat, nanti akan dibuatkan landing page. Nah, di mana landing page itu yang wajib kita pakai untuk pemain AdSense ya. Jadi teman-teman yang bermain AdSense itu biasanya pakai landing page. Itu yang udah tingkatan menengah ke atas ya. Kalau kalau udah pakai landing page. Oke, di sini aku coba langsung generate aja. Nah, topik yang dilarang di wilayah Amerika itu adalah debt consolidation loan. Google ADS di wilayah mana? Di wilayah United States. Oke, aku sebagai individual dulu ya. Oke, nah di sini ada informasinya prohibit.
prohibit, konten tidak bisa dipromote, bla 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 bla. Is violation itu false, jadi artinya boleh sebagai individual. Is allowed, true, ini juga boleh sebagai individual, tapi harus memiliki dokumen yang jelas atau tempat yang jelas atau semacam legalitas yang jelas, seperti itu. Oke, jadi ini informasi yang sangat-sangat penting ya, mengenai topik yang kita inputkan gitu. Apakah melanggar kebijakan? Tidak. Sebagai individual tidak melanggar kebijakan. Sebagai individual diizinkan untuk beriklan mengenai topik yang bersangkutan. Sebagai individual harus memiliki persyaratan atau legalitas yang jelas gitu. Ini true. Oke, bla 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 bla. Nah, ini di generate tabel RSA-nya. Apa itu tabel RSA? Tabel RSA itu digunakan untuk kombinasi antara headline, description sama call out assets, itu untuk di bagian ADS ini. Oke, nah ini udah dibuatkan data-datanya. Oke, bla 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 sampai selesai. Oke, di sini udah selesai ya untuk generate-nya. Nah, di sini ada folder baru nih, hasil dari generate-nya. Jadi di generate-nya di sini ada 3 folder sama 1 campaign. Nah, 3 folder ini apa? 3 folder ini enggak mesti 3 folder. Kadang ada 1 folder, kadang lebih dari 3 folder gitu ya, tergantung sama suka-sukanya ChatGPT lah kalau yang ini. Kalau yang itu suka-sukanya ChatGPT. Oke, kita lihat dulu di bagian AD campaign. Nah, di AD campaign ini adalah untuk tutorial bagaimana cara kita beriklan di Google ADS. Implementasi kampanye iklan, pengaturan iklan, anggaran sekian. Ini anggaran bisa disesuaikan dengan budget teman-teman masing-masing. Terus yang anggaran harian juga bisa disesuaikan, pentargetan lokasi di wilayah United States. Oke ya, target audiens jelas, individual seeking, debt consolidation loan. Terus grup iklan. Jadi di sini ada grup iklan nih. Jadi ada campaign, ada AD groups. Nah, AD groups ini itu bagusnya lebih dari 1 iklan yang ada di AD groups ini. Jadi 1 campaign lebih dari 1 iklan dan 1 ADS per setiap groups gitu ya. Nah, jadi di sini ada grup iklan. Di sini ada untuk penamaan AD groups ini. Di dalam AD groups ini, create AD groups, misalkan AD group ini, AD group misalkan di Nusa Bus. Nah, ini di sini ada macam-macam, ada targeting. Nah, ini ya, bukan yang ini ada creation, AD group 1 di mana ya. Nah, pokoknya ini bagian sini ya. Bagian sini itu ada informasi untuk memasukkan kata kuncinya apa, terus tipe iklannya apa, judulnya nanti diisi dengan ini, deskripsinya ini, terus URL landing page halamannya juga disesuaikan, terus sama ekstensi iklan ini disesuaikan. Nah, ekstensi iklan ini untuk apa? Ekstensi iklan ini untuk agar iklan yang kita buat itu lebih spesifik, seperti itu. Nah, oke, nanti kita akan bahas yang mengenai tipe-tipenya ini ya. Oke, nah di sini udah dibuatkan. Ada low interest, ada debt consolidation, terus ada streamline finance. Nah, ini tinggal dimasukkan aja ke form di dalam sini. Jadi teman-teman nggak perlu mikir lagi ini nanti diisi apa, terus form yang ini diisi apa, gitu nggak perlu mikir lagi. Jadi tinggal copy paste dari sini. Kalau misalkan kurang sesuai bisa disesuaikan sendiri, gitu sih.
Oke, di sini juga ada jelas ya, untuk penargetan audiens, range antara umur 25 sampai 65. Kenapa? Gender all ini laki-laki dan perempuan, dan income-nya itu medium to high. Jadi orang yang memiliki uang sampai yang orang terkaya gitu. Terus di sini ada minat. Nah, minat ini biasanya dinamai dengan interest ya. Minat ini interest itu di sini ada financial planning sama personal loans. Personal finance. Jadi iklan yang Anda bikin itu jelas dan spesifik untuk siapa iklan ini, gitu ya. Remarketing, oke, website visitor jelas. Ini kita nggak bahas mengenai yang ini biarkan aja. Terus di ADS keyword ini, di Google ADS ini juga harus menambahkan kata kunci atau keywords. Nah, di dalam kata kunci itu ada 3 tipe, ada broad match, price match, sama exact match. Itu sih. Nah, itu tinggal diisi-isi aja. Jadi diisi ini, yang price match juga diisi ini, terus diisi ini. Target perangkat itu terserah, bisa disesuaikan. Biasanya pemain AdSense akan ditargetkan ke perangkat mobile aja gitu, karena yang legit itu di mobile. Oke, untuk monitoring dan optimasi ini kita skip dulu. Untuk integrasinya juga kita skip dulu. Ini tergantung teman-teman masing-masing ya. Terus di sini ada tambahan mengenai RSA headline, itu bisa dimasukkan sendiri ya, sesuai dengan keinginan. Kalau misalkan teman-teman nggak mau pakai yang ini itu teman-teman bisa coba mengkombinasikan antara RSA headline sama RSA description dan juga call out assets itu, gitu ya. Oke, ini untuk cara implementasi untuk Google ADS. Oke, terus bagaimana untuk landing page-nya? Untuk landing page-nya akan tampil seperti ini. Oke, untuk landing page ini masih sederhana banget, masih teks HTML biasa, belum ada yang namanya UI yang unik-unik atau gambar dan lain sebagainya, itu belum ada sama sekali di sini. Karena apa? Karena untuk yang UI itu nanti belakangan aja, itu masalah sepele ya, masalah UI. Oke, nah di sini sudah jelas informasinya sudah dibuatkan juga, mengapa, terus apa yang didapat. Nah, di sini ada gambar nih, ada gambar. Nah, ada gambar ini bisa disesuaikan dengan diisi sendiri aja gambarnya, gitu sih. Gitu ya, harapanku seperti itu. Jadi gambarnya diisi sendiri dari link. Nah, ini kan sudah tak kasih ini. Jadi ini tinggal diisi link aja nih. Oke, misalkan nih. Misalkan di sini mau tak kasih gambar yang ini. Coy, copy address. Paste aja. Nah, kan. Udah jadi nih. Simpel banget, tinggal ngubah-ubah aja. Nah, tinggal ngubah aja kan gambar-gambarnya. Oke, simpel banget pokoknya. Sesimpel-simpelnya kita bikin seperti itu. Oke, nah di sini juga sudah selesai. Untuk apply no ini juga disesuaikan, mau dihapus atau mau tetap ada juga gak masalah. Tapi yang jelas ini tampilannya masih simpel banget, sederhana banget, masih HTML biasa. Ini kalau anak informatika bikin seperti ini itu semester 1 ya. Semester 2 bikin seperti ini. Oke. Nah, sampai sini di sini juga sudah termasuk FAQ-nya. Jadi frequently asked question. Tinggal diubah kalau misalkan kurang sesuai. Terus di sini juga ada kontak us. Nah, kontak us ini juga sama, mau diubah boleh, nggak diubah boleh. Gitu.
Terus yang lain kita langsung generate 3 landing page nih, kan enak banget, tinggal ubah-ubah aja. Nah kan, tinggal ubah-ubah aja, gambarnya kita masukkan dan lain sebagainya kita masukkan. Oke, nah kan, Borden. Jos coy, keren. Oke, keren. Oke, fitur selanjutnya adalah bagaimana yang kita inputkan itu mengenai bahasa. Jadi kalau sekarang itu hanya support bahasa Inggris aja, belum support bahasa-bahasa yang lain. Padahal kalau kita melihat dari pengguna AdSense Indonesia atau biasa disebut tier 2, itu banyak banget yang pemain Asia, terutama Indonesia ya. Kalau yang US ini biasa teman-teman menyebut tier 1 gitu. Oke, sampai sini dulu video kali ini. Akan aku lanjutkan besok lagi kalau misalkan yang bahasa udah selesai. Oke ya. Oke.